Aku berbahagia yakin teguh, Yesus ada di kepunyaanku. Aku waris yang ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Kamis 12 Januari 2023. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk kami mengerti firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan hanya satu Injil. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai 12. Namun sebagai ayat perenungan kita terambil di dalam ayat yang ke-8. Demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Galatia pada saat itu sedang menghadapi satu persoalan, yaitu pengajaran tentang Injil yang lain, Injil yang berbeda. Sekalipun kelihatannya itu pengajaran Injil, namun bertentangan dengan Injil Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadi kepentingan Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia, supaya jemaat di Galatia ini tidak sampai mengalami kebingungan dan akhirnya meninggalkan Injil Kristus Yesus. Lalu bagaimana pengajaran Injil lain itu? Di mana Injil lain itu mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan anugerah, tetapi upaya manusia melalui perbuatan baik supaya diselamatkan, melalui rajin di dalam melakukan ibadah supaya diselamatkan, dan seterusnya. Nah, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa Injil Kristus itu hanya satu yang mengajarkan bahwa anugerah keselamatan itu pemberian Allah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan orang yang sudah menerima Kristus di dalam hatinya, maka Kristus tinggal di dalam hidup orang itu. Maka itu tidak heran kalau Rasul Paulus itu menegaskan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena Anak Allah. Keluarga damai, ini mengingatkan kepada kita jikalau pada saat ini bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu waspada tentang pengajaran Injil yang berbeda. Maka itu firman Tuhan ini akan menolong kita di zaman yang sekarang ini sangat beragam, sangat banyak pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil.
Karena banyak sekarang ini pengajaran yang menegaskan bahwa Kristus itu raja, maka kita yang percaya adalah anak raja. Memang betul, tetapi implikasinya sebagai anak raja itu dinilai dari berapa banyaknya harta yang kita miliki. Sehingga kalau sebagai anak raja, lalu kita tetap miskin, kita tetap hidup sederhana, kita tidak punya mobil, kita tidak punya rumah, kita tidak punya penghasilan yang besar, kita tidak punya gereja yang besar, kita tidak punya pengikut yang banyak. Lalu kita mulai ragu, apakah betul saya ini ada di dalam Kristus? Apa betul saya ini menjadi milik Kristus? Nah, untuk hal-hal yang demikian kita perlu berhati-hati. Maka itu di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Paulus mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Keluarga damai, biarlah ini menolong kita untuk kita waspada bahwa hanya satu Injil, yaitu Yesus Kristus, yang dimana melalui Injil Kristus itu membuat seseorang hidupnya mengalami satu pembaruan, yaitu orientasi hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Maka itu kalau di dalam Kristus harusnya ada buah roh. Dan buah roh itu yang menjadi penekanan di dalam kehidupan setiap hari. Bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Kristus itu memiliki Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu akan mewujud nyatakan di dalam tindakan bahwa orang itu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi di dalam hidup kita yang telah memiliki Kristus, seharusnya buah roh itu nampak. Bukan hanya kita mengejar prestis, penilaian orang, penghargaan orang, tetapi hidup kita ini justru menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi orang lain, yang menguatkan, yang menghiburkan kepada orang lain. Maka itu biarlah melalui firman Tuhan saat ini, hanya satu Injil, yaitu Yesus Kristus, yang sudah memperbarui hidup kita, yang sudah mengubah hidup kita, sehingga orientasi hidup kita bukan lagi diri sendiri, tetapi Kristus. Keluarga damai, mari kita terus berpegang kepada Injil Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami di tengah banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya berbeda dengan Injil Kristus. Sesuai dari firman-Mu, maka biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, supaya hidup kami seturut kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.